Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melakukan perbandingan sedikit antara Kabupaten Aji Barang dan Kabupaten Daya Luhur yang juga disebut Kabupaten Majenang. Nah, kedua kabupaten ini sama-sama dibentuk berdasarkan resolusi 22 Agustus 1831. Kabupaten Daya Luhur atau Majenang dulunya merupakan daerah yang tidak termasuk Karsidenan Banyumas, jadi tidak termasuk wilayah mancanegara Kilen, baik itu Banyumas Kasepuan maupun Banyumas Kanoman. Nah, sedangkan Aji Barang dulunya merupakan salah satu wilayah dari terutama Wedana Bupati Kasepuan Banyumas gitu ya. Jadi paling tidak ada wilayah gitu ya, antara wilayah mancanegara Kilen dengan wilayah yang di bawah langsung kekuasaan dari Keraton Kasunanan Surakarta. Nah, kita melihat bahwasannya Kabupaten Majenang itu nasibnya mungkin tidak hanya sampai 1 tahun, jadi saya kira lebih kurang dari itu, karena ternyata bahwa bupatinya ini sakit. Karena sakit, kemudian dibuang ke Padang. Nah, kalau Babat Banyumas, salah satunya misalnya Babat Banyumas yang ditulis oleh yang ditulis di Purwokerto dan diterbitkan di Jakarta. Nah, itu menyatakan bahwa Prawira Negara Bupati Majenang atau Daya Luhur itu sakit ingatan karena membunuh abdinya sehingga kemudian kabupatennya dibubarkan pada tahun 1832. Nah, kemudian wilayahnya digabungkan dengan Purwokerto, sehingga kita tahu bahwa Kabupaten Daya Luhur atau Majenang ini ternyata mempunyai 4 distrik, yaitu distrik Daya Luhur, distrik Majenang, kemudian distrik Pegadingan, dan distrik Jeruk Legi. Yang nanti keempat ini akan merupakan wilayah yang sebenarnya cukup luas dari Kabupaten Daya Luhur atau Kabupaten Banyumas gitu ya. Nah, kemudian kita lihat bahwasannya Kabupaten Purwokerto ini juga mengalami bencana, tetapi bencana itu menyebabkan ibu kota Kabupaten Aji Barang dipindahkan ke Purwokerto. Jadi sama-sama ada gangguan, tetapi yang Daya Luhur dibubarkan, dihapuskan, sementara yang Aji Barang dipindahkan. Nah, jadi di sini perlakuan terhadap Daya Luhur atau Majenang tampaknya mengapa begitu keras sekali Mengapa tidak dicari keluarga atau keturunan Prawira Negara untuk dijadikan penggantinya gitu ya. Jadi mengapa Belanda begitu sangat keras terhadap Kabupaten Daya Luhur? Apakah mereka juga sudah berpikir bahwa hal itu merupakan juga suatu pemborosan? Artinya Kabupaten Daya Luhur kehadirannya apakah dianggap memboroskan biaya untuk birokrasi
Walaupun pada tahun 1832 belum ada tanda-tanda terjadinya krisis ekonomi atau resesi ekonomi yang nanti puncaknya pada tahun 1933 yang disebut dengan zaman Malaysia atau zaman meleset ya, dalam kata-kata orang Jawa. Nah, dari sini kita melihat bahwasannya daya luhur mengapa harus dihapuskan, ya tentu saja karena melihat bahwa bupatinya melakukan kesalahan fatal dan selalu saja anggapan bahwa ia merupakan pemimpin yang sakit jiwa ya, atau gila. Nah, rupa-rupanya sakit jiwa atau gila ini merupakan salah satu kambing hitam yang harus diberikan kepada pejabat yang kemungkinan tidak disukai atau pejabat yang untuk menutupi kesalahan orang lain. Nah, sehingga kemudian gilanya ini kemudian dijadikan alasan ya untuk menghapus Kabupaten Daya Luhur atau Kabupaten Majenang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.